Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, ya, terima kasih atas kehadiran kalian ya pada hari Jumat ini ya untuk pertemuan ke berapa nih? 11 ya, pertemuan ke-11. Kita sudah hampir memasuki akhir dari akhir dari semester ya. Jadi saya harapkan tetap semangat ya, jangan kendur untuk tugas karena saya lihat tadi tuh masih banyak yang tugas 9, 10 itu tidak dikerjakan. Padahal itu udah saya ringankan ya, nggak banyak soal ya. Jadi cuma satu soal ya kalau nggak salah ya. Jadi cuma gambar ya, jelasin gambarnya. Benar nggak? Ya. Halo. Iya, Pak, betul. Ya. Ya, jadi nggak susah ya, silakan dikerjakan, masih bisa. Yang terlambat mungkin dikenakan pengurangan poin saja, ya, tapi jangan terlalu lama. Pada pertemuan kita kali ini saya akan bahas tentang ini kita kembali lagi ke praktek ya, bagaimana penggunaan Hadoop Framework. Pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang Big Data dengan Hadoop. Kalian sudah memahami bagaimana Hadoop itu digunakan. Ya, di dalamnya banyak sekali tools-toolsnya ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan MapReduce ya. Jadi Hadoop Framework yang berisi name node ya. Jadi name node itu adalah node dari master servernya yang berisi instalasi Hadoop Framework. Kemudian klien-kliennya itu adalah node-node yang akan menjalankan tugasnya. Nah, kita akan simulasikan itu tugas yang akan dilakukan adalah kita ambil dari library MapReduce yaitu word count. Jadi menghitung kata dalam sebuah kalimat, dalam sebuah file ya. Jadi di dalam sebuah file itu ada beberapa kalimat ya. Nah, ini ada 3 file. Ada 3 file dimasukkan ke dalam input 1, 2, 3. Kemudian dia akan menghitung jumlah kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, itu adalah salah satu dari penggunaan job di dalam Hadoop ya. Nanti yang kalian presentasikan di pertemuan ke-14 itu adalah kalian mencari sendiri, mencari lagi teknik-teknik atau job-job yang bisa diimplementasikan di dalam Hadoop. Ya, contoh-contohnya banyak ya di luar sana di internet. Karena perkuliahan Big Data ini belum menerapkan Hadoop sama sekali ya sebelumnya ya oleh Pak Ade sebelumnya. Cuman saya diminta oleh Pak Ade kalau bisa ditambahkan materi Hadoop-nya. Nah, agar ini nanti menjadi pengembangan dari pembelajaran Big Data di masa-masa semester yang mendatang ya. Kalian mencari ini ya dengan tujuan agar materi ini bisa dikayakan lagi. Jadi nanti junior-junior kalian bisa lebih memahami tentang penggunaan Hadoop Framework. Ini akan saya share mengenai modul praktikum yang sudah dilakukan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ya, ITTP.
Ini sudah kelihatan belum PDF-nya? Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi modul 2 ini ya adalah kelanjutan dari modul yang pertama. Modul pertama itu adalah instalasinya ya. Modul kedua ini kita melakukan uji coba ya bagaimana MapReduce itu berfungsi ya. Kita akan gunakan penggunaan Hadoop Framework ini ya. Bagaimana dia menjalankan tugas-tugasnya ya. Mungkin saya kasih ini dulu ya, gambaran sedikit yang mungkin yang lalu. Bentar. Kita jangan kesini dulu deh nanti. Biar kalian nggak bingung hubungannya dengan yang informasi yang sebelumnya ya. Nah, ini kan adalah slide yang sebelumnya ya. Saya ambil gambarnya aja untuk nah ini untuk bagaimana sebuah server utama ya atau disebut dengan name node ini dia menjalankan fungsi-fungsi ya termasuk MapReduce ya, kemudian ada job tracker oleh resource manager yaitu Yarn ya, oleh Yarn. Itu dia job tracker ini adalah memonitor bagaimana tugas-tugas itu sudah dilaksanakan atau belum gitu ya. Jadi name node itu kalau di sisi name node itu yang node yang utama ya. Kemudian adalah server yang lain atau sumber data yang lain ya, bukan sumber data. Server klien yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas itu disebut dengan data node ya. Nah, name node akan menginstruksikan ke server klien untuk mengerjakan tugas ya. Jadi dia akan menginstruksikan, kemudian tugas akan dipantau oleh Yarn ya. Yarn. Kemudian tugas tersebut kemudian di MapReduce atau direduksi ya, di filter menjadi sebuah transformasi ya. Dia melakukan transformasi untuk bisnis analitik ya. Kemudian di sini kita menggunakan MapReduce. Nah, ini juga sama dengan yang ini, sama, ini juga sama. Ya. Jadi MapReduce itu, nah ini tandanya ada ya di sini MapReduce. Nah, ini nanti akan kita simulasikan ya. Tugas pertama yaitu file input dari file input 1, tugas yang kedua file input 2, tugas yang ketiga file input 3 ya, sehingga menghasilkan sebuah output ya. Sini ada nggak gambarnya?
Sekarang yang terlihat gambarnya apa? Nggak ada, Pak. Tuh, file doang, Pak. Screen aja lah biar gampang ya. Karena kita akan pakai VMware lagi. Nah, yang modul yang kedua ya, setelah instalasi, baik kita simak ini ya tulisannya ya. Jadi untuk mencoba Hadoop dapat dijalankan job word count untuk menghitung banyaknya kemunculan kata-kata. Nah, ini kita masuk ke server yang sudah diinstalasi Hadoop framework-nya ya. Kemudian masuk ke dalam masuk ke dalam user ya, user dari Hadoop-nya ya. Kemudian yaitu HD user ya. Kemudian sudo make dir ya, membuat input ya, sebuah directory input. Kemudian kita edit file bernama input file.txt, input file 1.txt. Ini bebas ya, nanti kalian bisa pakai nama yang lain ya. Jadi input file ini kalian ubah namanya, misalkan input siapa namanya, Nando misalkan, input nando.txt, input nando 2 atau 1.txt, input nando 2.txt. Jadi untuk membedakan atau tim ya, tim grup 1, grup 2 kan nanti menjalankannya menggunakan bersama-sama dengan satu tim ya, yang grup yang sudah kalian bentuk ya. Nah, jadi grup 1, grup 2 boleh ya. Nah, kalau udah diedit ya, dengan nano ini melakukan pengeditan atau memasukkan nama file ya, bernama input file.txt. Isinya apa ya? Isinya kalian bebas ya, kalian bebas. Contohnya misalkan di sini dalam berkas ini adalah teks-teks ada dalam berkas ini. Ini tujuannya apa? Dia cuman memang nggak beraturan ya tulisan ini gitu ya. Artinya apa sih kalimatnya nggak jelas gitu ya. Tapi maksudnya adalah pengujian ini adalah nanti menghitung jumlah teksnya ada berapa. Teks gitu ya. Jadi di sini ada 4 ya, teksnya ada 4 ya. Teks itu ada 4. Tulisannya jelek. Teks ya. Teks ada 4 ya. Kemudian di file yang kedua ya ada 1, 2 ya. Teksnya ada 2 ya. Kemudian di file ketiga ada 1, 2 ya, sama. Berarti totalnya ada berapa? 8 ya. Ada 8. Maka dengan kita jalankan ya, kita masukkan dulu inputnya ini ya ke dalam file system ya. Direktori dan file yang kita buat tadi masih dalam file sistem lokal ya. Jadi masih dalam server lokal, belum masuk ke dalam HDFS. Maka kita masukkan dulu ke dalam HDFS dengan cara ketik bin HDFS spasi DFS put strip put, kemudian input itu direktori yang sebelumnya yang sudah dibuat tadi ke dalam user/input, ke dalam direktori user input ya. Jadi udah dimasukkan, maka bisa kita lihat di resource-nya ya menggunakan yarn ya, resource management ya, atau user manager juga bisa ya, atau resource manager ya. Nah, ini kita lihat ada 3 file ya sudah dimasukkan ke dalam file system Hadoop-nya. Ya, kemudian kita
setelah directory input sudah berada di HDFS, kita bisa mulai menjalankan Hadoop. Di dalam Hadoop yang sudah kita pasang sudah disediakan pustaka untuk menjalankan word count. Jadi ada yang namanya library atau pustaka ya. Jadi itu adalah tools yang sudah disiapkan oleh Hadoop. Yang isinya bisa menggunakan Java ya, bisa menggunakan Java. Jadi programnya itu dari dalam library-nya ada Java-nya. Contohnya di sini kita lihat ya. Nah, ini contoh program WordCount yang digunakan ya di dalam library yang sudah disiapkan. Ya, ini nggak tahu sumbernya apakah WordCount yang ada di standar Hadoop-nya atau bukan ya. Nah, ini bisa juga diedit, kita kalau yang ngerti program Java ya bisa diubah juga. Ya mungkin ada error atau apa yang tidak tepat. Nah, ini bisa diubah ya, nanti tinggal dijalankan. Kemudian lokasi pustaka untuk kasus word count ini terletak di share Hadoop MapReduce Hadoop MapReduce example. Jadi contohnya adalah di MapReduce example 2. Nah, inilah nanti yang kalian cari ya untuk presentasi di pertemuan ke-14 ya. MapReduce contoh-contoh dari penggunaan library yang lain yang bisa kalian gunakan untuk kasus atau pelatihan tentang penggunaan job ya, agar kalian lebih paham kasus yang lain seperti apa, bukan hanya word count aja ya, tapi ada tutorial yang lain. Contohnya mungkin bisa kita lihat di internet ya sama-sama, tutorial library untuk misalkan. Nah, di sini ada Hadoop Attack Library ya. Execute remote command. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. Ini bisa digunakan nggak nanti untuk presentasi atau MapReduce example yang lain misalnya. Nah, lihat di YouTube juga boleh ya, terserah. Ini ada char count example nih ya. Nah, ini dia menghitung karakter ya. Nah, ini juga bisa dipresentasikan ya. Kalian cari-cari aja di sini nih, siapa tahu ada yang nggak usah sampai yang HBase, Hive gitu ya, karena ini nanti akan butuh tools yang lain lagi, yaitu instalasi HBase-nya lagi, kemudian Hive-nya lagi ya. Pakai yang ada aja, yaitu MapReduce ya. Nah, ini contoh MapReduce count example. Ini udah ada satu nih, siapa yang mau rebutan ya. Terus kalau yang lain mungkin
Nah, di sini dia ini cukup panjang nih ya. In this tutorial, we will learn to use Hadoop with MapReduce example. The input data use sales. Nah, ini kalau dia menggunakan data set ya, yang ada di file CSV ini, sales Januari 2009, itu berisi tentang penjualan ya, seperti produk, name, price, payment ya, berisi informasi ini, city dan lain-lain. The goal is to find out number of products sold in each country. Ya, jadi menemukan jumlah produk yang terjual di setiap negara. Ya, nah ini bisa menggunakan ini ya, panduan tutorialnya. Jadi sumber bebas ya, sumber referensi bebas dari mana aja, dari YouTube mungkin ada sampelnya. Kemarin terbentuk berapa kelompok? Halo? Iya, Pak. Ada berapa kelompok? Udah ngirim belum yang kelompoknya masing-masing? Lihat di WA ya. Oh, nggak ada, belum ada yang ngirim nih. Ayo kirim sekarang ya. Biar saya tahu ini jumlah kelompoknya ada berapa. Anggota kelompoknya siapa aja ya. Oke, Pak, lagi di diskusi. Ini nanti ada Nanti. hasil presentasi ini jadi tugas plus-plus ya jadinya. Jadi kalau tugas itu kan poinnya 20% ya. Nah, nanti dengan presentasi itu tugasnya plus-plus. Jadi nilainya itu bisa ditambah lagi ya. Kalau bagus nanti itu bisa menopang nilai akhir kalian gitu loh. Ya. Jadi saya harapkan ya bisa dipresentasikan, jangan pas hari tanggal 14 itu nggak ada sama sekali yang membuat gitu ya. Karena kalian berpikir, wah udah pertemuan terakhir, udahlah nggak usah buat aja daripada ribet gitu segala macam. Nah itulah yang akhirnya perkuliahan tuh nggak berjalan maksimal gitu karena kaliannya sendiri apatis gitu ya. Jadi tolong apa yang saya inginkan ini adalah supaya agar kalian tuh lebih paham lagi penggunaan dari Hadoop Framework ini. Jadi gambaran big datanya paling enggak 30% udah nyantol gitu ya. Nah, tinggal kalian belajar benar-benar di course-course yang lebih lebih lengkap lagi tentang big data ya. Kalau bisa ambil yang course internasional, bisa dapat sertifikasi untuk teknologi big data dan data engineer atau data warehouse yang diakui oleh internasional gitu ya, secara internasional. Nah, itu bisa jadi sertifikasi itu menjadi modal kalian untuk bekerja di industri-industri yang menerapkan big data. Ya, nanti example harap setiap tim ya mencari ya. Nah, ini contohnya yang udah ada dari share Hadoop MapReduce example 2 titik jar ya. Karena dia programnya berbasis Java maka dikompres ke jar. Kemudian jar ini berarti di uncompress ya. Word count-nya tadi ya dimasukkan ke dalam dari user input ke output ya. Jadi dia memproses file yang ada di input, yaitu tadi ada input txt, input 1 txt dan input 2 txt. Kemudian hasilnya diproses dengan program word count. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam user output. Jadi ini adalah sumber ya, source-nya. Source-nya ini adalah destination. Ya. Destination.
yang ini. Kalau word count-nya adalah programnya. Ya, program. Ya. Nah, kemudian ya setelah dibuat ya hasilnya itu bisa kita lihat di sini ada 2 directory yaitu input dan output ya. Karena dia awalnya nih ini kayaknya outputnya udah dibuat sebelumnya ya harusnya. Nah, kemudian dicek ya cat outputnya ya. Cat itu artinya melihat isi dari directory output ya. Hasilnya adalah ya di directory di outputnya ada tulisan di sini ya teks 8 ya. Nah, ini yang tadi kita hitung ya, teksnya ada 8. Nah, nanti kalimatnya terserah kalian ya. Terserah isinya apa. Kalau bisa yang mirip supaya count-nya itu ada nilainya jangan cuma 1 semua ya. Ya, kalau kayak gini kan adanya ada 3 ya, berkasnya ada 4, ininya ada 5, teksnya ada 8. Jadi ada kata yang sering diulang. Misalkan contohnya saya tulis ini misalkan saya belajar Hadoop di mata kuliah Big Data. Kemudian Big Data teknologi Big Data salah satunya menerapkan Hadoop framework gitu kan. Berarti kan ada Hadoop-nya yang 2 kali dibaca gitu ya oleh word count-nya nanti. Nah, penggunaan adalah ya sebuah itu biasanya lebih banyak nanti. Misalkan sebuah ilmu tentang informatika atau sebuah ilmu tentang sebuah ilmu tentang teknik telekomunikasi ya, tidak hanya mempelajari teknik-teknik telekomunikasi saja ya, tapi juga mempelajari tentang jaringan komputer ya, pemrograman. Nah, itu jadi lebih luas lagi. Dan kalau bisa file 1 dan file 2 itu kalimatnya berbeda ya. Tapi paling nggak ada Hadoop-nya itu bisa terhitung beberapa kali. Ya, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Halo. Saya Pak. Halo Pak. Lagi di kamar mandi apa gimana? Rame banget suaranya. Itu saudara Pak lagi minta lagu itu Pak. Siapa nih? Ya dengar nggak Pak? Dinyalakan kameranya dulu. Nyalakan kameranya biar tahu siapa yang nanya ya. Ada Nanda ya? Iya. Ya. Oh, ini nggak botak lagi nih kayaknya. Nggak Pak. Kayak anak botak ya. Oke. Itu mic kamu kayaknya ini ya agak banyak sebabnya gitu. Ada itu teksnya berarti bebas Pak di sini Pak. Isi filenya bebas gitu, tapi kalau bisa kata-katanya itu sering ada perulangan gitu ya, sehingga word count-nya tidak satu terus gitu loh. Misalkan adanya ada beberapa kali, kemudian adalahnya ada 2 kali atau 3 kali, sebuah ada misalkan 5 kali gitu kan.
dan, ya kan, kalau Indonesia kan yang dan itu sering banyak dipakai ya. Nah, itu yang bisa ada beberapa kali. Jadi kalimat file 1, file 2, file 3 isinya berbeda ya. Tapi ada beberapa kata yang sama dengan file 1, 2, 3 gitu. Kemudian penamaan filenya dimasukkan nama grupnya ya. File 1 misalkan input grup 1, file 2 input grup 2. Yang ketiga adalah input grup 3 gitu. Bukan grup 3. Input 1 grup 1, input 2 grup 1, input 2 grup 1 gitu ya. Nanti kan karena ada grup yang 2 atau 3 yang lain ya. Jadi jangan pakai grup 2 atau 3 ya. Dan grup kamu aja nomornya berapa, grup 1 ya, berarti file 1 grup 1, file 2 grup 2, file 3 grup 3 gitu bisa. Nah, itu tugas 14 ya. Ini tugas berapa? Tugas 11 ya. Tugas 14-nya kalian presentasi ya. Nah, itu harus disiapkan kasus contoh MapReduce yang lain ya. Yang bisa kalian cari di YouTube atau di internet ya, yang mungkin yang sudah menerapkan tentang MapReduce ini gitu. Jangan yang lain jangan menggunakan HBase, Hive gitu ya, nanti kalian sendiri yang akan harus instalasi HBase-nya, Hive-nya ya, itu kan nanti menggunakan database ya. Tadi memang ada juga sih yang menggunakan database, contohnya ada ya tadi ya. Mana tadi? Nah, di sini nih. Nah, ini banyak nih. Random writer apa? Facebook nih apa ya? Nah, ini kan kalau menggunakan HBase ada contohnya ya, HBase example ya. Nah, ini programnya bisa kalian buat juga sih, nggak apa-apa ya. Nanti masukin ke jar dan ini bisa dijalankan. Tapi kalau kamu harus punya aplikasi untuk Java language-nya ya, seperti pakai Eclipse atau yang lain juga bisa. Ya, tapi harus instalasi nih ya, scope-nya misalnya harus instalasi Pig, harus instalasi ya. Nah, terserah, kalau kamu bisa instalasi tools-tools yang lain ya nggak masalah ya. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, kalau sudah outputnya sudah keluar seperti ini ya, maka sudah berhasil ya, word count-nya sudah berhasil ya. Nanti kalian juga bisa lihat di browse directory-nya sudah ada belum muncul enggak ya. Saya mau simulasiin untuk yang kemarin tuh udah lama nih saya nggak pakai lagi, jadi nggak tahu masih bisa jalan nggak ya.
Passwordnya juga lupa ini. Sambil menunggu ini, silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang presentasinya juga bisa, ya, atau tentang tugas ke-11. Itu presentasinya gimana Pak ya? Ya, Presentasinya itu gimana Pak? kedengeran. Itu presentasinya nanti gimana Pak? Presentasinya gimana? Iya, maksudnya kayak kemarin aku pas di kamu Iya. buat. Jadi kamu nanti simulasikan dulu ya, bersama teman-teman kamu, diskusikan bagaimana cara menjalankan example yang kalian sudah ambil ya, kalian cari di di internet ya atau di YouTube. Nah, kemudian testing dulu, uji dulu ya. Kemudian pas saat presentasi ya, kamu ulangi lagi simulasi itu ya, kamu tunjukkan ke saya, Pak, ini kita udah jalan nih, kita mau melaksanakan contohnya ini ya, untuk library yang kita gunakan ini ya. Itu aja, nggak usah pakai slide ya, nggak usah pakai slide, langsung aja laptop kamu ditampilkan VMware-nya ya. Kemudian makanya yang belum melakukan instalasi VMware kemudian atau menggunakan melakukan instalasi Hadoop Framework itu yang akan susah ya. Makanya kenapa dari kemarin itu saya berikan waktu 3 minggu kalian untuk melakukan instalasi agar pelatihan ini ya atau perkuliahan ini yang targetnya praktek itu harus lebih banyak, karena kalian adalah vokasi gitu ya. Maka saya harapkan ya aktif semuanya untuk mengerjakan ya, sehingga ini modul 2 aja, kalau kalian sudah siap, yang kemarin sudah diinstal bisa dilakukan, tapi yang belum melakukan instalasi, nah ini yang akan rugi sendiri nantinya ya. Jadi jelas ya presentasinya seperti apa. Gimana? Tadi yang bertanya siapa? Jadi nggak usah buat slide-nya, PPT nggak usah, langsung aja laptop salah satu member yang terinstall dengan Hadoop Framework-nya ya, yang sudah ready. Kemudian jalankan program Java-nya yang mau digunakan ya. Kemudian hasilnya ditampilkan langsung ke server yang ada, yang sudah terinstall Hadoop Framework-nya. Nanti kan ada localhost ya yang bisa kita lihat untuk memonitoring apakah tugas tadi ya, job trackernya itu berjalan dengan benar ya. Wah, ini saya juga nggak bisa ya. Saya lupa ini yang mana yang saya pakai. Itu untuk input datanya tadi itu harus dari terminal ya Pak ya? Input datanya maksudnya bisa lewat selain terminal nggak ada gitu Pak, cara harus dari terminal? Maksudnya terminal apa maksudnya? Terminal Linux Pak, terminal Linux. Oh, maksudnya dari command line. Ya kan tadi kan input files itu harus dari terminal. Iya. Ya sebenarnya kalau dari itu juga bisa dari GUI-nya gitu kan. Cuman ya yang penting jalan gitu loh. Waktu kalian tampilkan, kalian jelaskan, saya paham ya. Baru nanti saya misalkan saya bertanya, ini coba
jalankan di comment line bisa nggak gitu kan? Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa saya sambilan gitu ya. Tapi yang kamu siapkan itu dengan tim sudah didiskusikan ya. Jadi sebenarnya bebas kamu menampilkan, tapi yang penting jalan gitu. Nggak harus dari terminal ya, atau menggunakan command line ya, dari GUI juga bisa. Yang penting jalan. Oh, ini nggak jalan sih.
Ya, karena ini kan localhost-nya itu nggak jalan ya, karena koneksinya itu kayaknya ada gangguan koneksinya. Dan ini saya juga harus jalanin lagi ya, karena butuh waktu. Asalkan kalian sudah kemarin udah instalasi dengan benar, ya pasti jalan ya. Kemarin localhost-nya kalian udah bisa belum? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Tapi saya nggak pakai localhost, Pak. Dari mana? Saya Buka. pakai IP, Pak. Pakai apa? Pakai IP gitu, Pak. Boleh pakai IP. Yang penting mengarah kepada node yang digunakan untuk Hadoop framework-nya kan? Iya, iya. Ya, oke. Yang penting bisa kebuka. Nah, nanti di situ bisa akses YARN-nya juga ya, resource manager-nya, kemudian node name-nya ya. Jadi klasternya itu kliennya itu berada di server yang sama gitu loh. Jadi seakan-akan itu ada dua server, tapi sebenarnya satu server gitu ya. Jadi kayak virtual server yang lain ya untuk kliennya. Jadi data node-nya itu adalah DFS-nya yang kita gunakan untuk menjalankan tas-tas yang atau job-job yang tadi, yang salah satunya adalah word count-nya ya, dan ada library yang lainnya yang bisa kalian cari ya nanti contoh-contohnya di internet. Baik, mungkin nggak sulit ya untuk modul 2 ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita sudahi? Karena modul 1 dan 2 ini sudah saya simulasikan dan memang ada perubahan ya. Nah, ini tampilan yang saya gunakan di saat saya simulasikan ya. Jadi sudah jalan, jadi nggak mungkin nggak jalan ya. Jadi harap kalau ada pertanyaan ya seputar kendala-kendala itu bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Baik, bagaimana, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman yang lain nih? Kayaknya cuma Nanda aja nih yang paham ya. Ersa, Nabila, Anissa, Pungki, Hilmi, Sian, gimana, udah paham semua? Jeremia, Latisa, Atolib. Halo, tolong kameranya diaktifkan dulu sebelum saya selesaikan materi kita hari ini ya. Ya, silakan kameranya ya. Jadi kalau ada kerja kelompok ini ya, kalian harus lebih aktif ya, bertanya atau berdiskusi dengan teman yang sudah memiliki laptop ya. Yang ada kendala laptop siapa? Kelompoknya yang kesulitan, Pak saya kayaknya lambat banget. Renanda pakai apa ininya? Install Ubuntu sendiri atau? Saya virtual sih, Pak, pakai server terus, tapi untuk jalanin GUI-nya saya pakai laptop saya gitu. Jadi servernya virtual, tapi Jadi ada untuk dua. GUI-nya saya pakai Pakai virtual, pakai apa? pakai VirtualBox, Pak. VirtualBox ya. Kalau saya VirtualBox kayaknya berat. Kamu laptopnya apa? Intel atau prosesornya? Intel apa Intel, AMD? Pak, Intel Core. Oh iya. Intel Core Kalau VirtualBox itu kayaknya di Intel lebih ringan. Saya kan AMD itu VirtualBox kayaknya berat banget kemarin. Saya coba nggak bisa. Yang lain gimana? Ada kesulitan nggak? Alif Raihan, Yusuf Afandi, Said,
Siti Marwa, ada kesulitan nggak dengan praktek ini gitu loh. Jadi ini menjadi pengalaman sendiri ya bagi kalian gitu ya. Mungkin bisa dibilang perdana big data di Akatel karena nggak tahu ya kalau kelasnya Pak Ade sudah menerapkan Hadoop ini belum gitu loh. Mungkin ada yang pernah nanya nggak ke teman-teman yang lain yang 1701 atau 02? Ada nggak? Ada yang bertanya nggak ke kelas yang lain? Halo? Pak. Ya? Kurang tahu, Kak. Oh, kurang tahu ya. Oke. Ya, mungkin bisa cerita-cerita juga dengan teman-teman yang lain ya. Jadi punya pengalaman tersendiri ya. Memang belum sempurna sekali kita untuk mata kuliah Big Data ini. Semoga dengan kalian presentasi nanti bisa memperkaya ya materi yang ada. Saya sendiri tidak bisa mencari lebih banyak lagi eksempel-eksempel yang lain. Ya, apalagi kita keterbatasan waktu, masih ada tinggal 3 kali pertemuan lagi ya. 3 kali pertemuan itu saya masukkan tentang data analitik nanti di situ ya. Jadi pertemuan berikutnya 12-13 itu adalah teori ya, 14 adalah presentasi. Jadi saya harapkan bisa memberikan informasi yang up to date kepada kalian tentang big data ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita sudahi saja ya pertemuan kita kali ini. Sudah tidak ada yang bertanya kan? Ada, Pak. Ya, oke. Oke, ada. Terima kasih atas kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.